AHY terseret sertifikat HGB pagar laut, Rocky Gerung sebut Mulyono menjebak SBY. Bupati Zaki Iskandar, aparat kecamatan hingga perangkat desa tidak mungkin tidak tahu semua ini. Tanpa restu dan keterlibatan mereka, proyek sebesar ini tidak akan berjalan mulus. Jejak uangnya harus diaudit, termasuk peranan pihak pengembang. Nggak mungkin satu pihak, pasti minimal dua pihak. Desa Kohon hanya salah satu contoh bagaimana rakyat kecil selalu jadi korban ambisi pembangunan. PIK dibangun di atas penderitaan dengan skema licik mulai dari penggusuran hingga manipulasi data tanah. Semua dilakukan demi kepentingan segelintir orang. Berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohon. Jadi mau bicara nggak tahu, salah. Anda menterinya masa nggak tahu. Kalau bicara tahu, mungkin Anda juga memang nggak tahu. Berarti ini memang jebakan Jokowi. Kan begitu. Jahat bukan? HGB itu kan 2023, dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masukkan 2024. Tentu tidak semuanya kan kita review, kecuali ada pelaporan, kecuali ada yang disampaikan oleh masyarakat atau pihak manapun. Oleh karena itu tentu kita juga mengapresiasi tidak ada ternyata hal-hal yang dianggap tidak pas di masa lalu, karena sekali lagi berbicara lahan, tanah, dan juga tata ruang ini kan seluruh Indonesia. Apalagi yang sudah diputuskan di masa lalu, tentu kalau tidak ada laporan, tidak ada temuan, tidak mungkin satu persatu kita cek seperti itu. Nah, justru kita melihat ini sebagai bentuk yang keterbukaan. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan berlaku. Iya, 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN. Jadi saat Mas menjabat, Mas nggak tahu adanya pagar laut itu? Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya yang kita sedang kita investigasi oleh Kementerian ATR BPN. Tapi tetap rakyat ingin melihat setelah semua sensasi ini terungkap, orang akan kembali pada substansi, dan pertanyaan substansial selalu adalah siapa yang diuntungkan di dalam upaya untuk mengangkangi laut itu. Tentu orang tidak akan pergi jauh-jauh, orang akan minta supaya pemerintahan Presiden sebelumnya Jokowi itu yang tempus deliktinya ada di situ harus dipanggil dan diperiksa sebetulnya kan tidak mungkin itu dibiarkan sekedar komentar antara Menteri A dan Menteri B, Menteri yang lain mengatakan ya itu lagi diproses, Menteri berikutnya bilang enggak itu bukan tidak sepengetahuan kami itu. Jadi tetap ini skandal ini mesti diubah menjadi kasus dari skandal yang isinya rumor, isinya mengintip sensasi, dia harus berubah menjadi kasus, dan ketika dia jadi kasus mestinya ada gelar perkara. Kan itu sebut aja kenormalan di dalam soal-soal semacam ini kan. Update terbaru berdasarkan dokumen yang diterima, setidaknya ada 243 SHGB diterbitkan saat Agus Harimurti Yudhoyono menjabat sebagai Menteri ATR BPN tahun 2024. Semua SHGB tersebut berada di Desa Kohut, Paku Haji, Tangerang. Panik nih kayaknya Demokrat. Padahal kalau kita lihat pada saat lalu Demokrat bahkan menjamin setidaknya SHGB tersebut tidak terbit di era AHY, dan bahkan AHY pada saat lalu ketika diwawancari oleh wartawan mengaku SHGB tersebut terbit di era Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ya, cukup masuk akal sekali sih kalau kita lihat dari statement AHY dan Demokrat, karena AHY hanya menjabat di 8 bulan saja. Bayangkan 8 bulan menjabat tiba-tiba mengeluarkan SHGB 243 ini
ini masuk akal apa tidak ya? Ya kita tidak tahu apakah ada yang bermain-main di belakang, ya kita tidak tahu. Yang jelas memang pemberitaan seperti ini. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar maka masukkan 2024. Apa seperti itu ya? Hanya permainan saja ya, kita tidak tahu sih. Wajar kalau beberapa menteri strategis kemudian bereaksi. Demokrat misalnya karena AHY adalah menterinya, kendati keterangan AHY hendak menunjukkan sekuensi atau kronologis dari penerbitan HGB itu, tetapi publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu, karena Menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi misalnya. Jadi semua sebut aja teori konspirasi dikembangkan di situ, dan di ujung pertanyaan-pertanyaan konspiratif orang tetap menunggu persoalan ini dituntaskan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkatnya, kira-kira begitu kan. Nah, Pak Prabowo memberi sinyal bahwa itu harus diselesaikan. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terseret dalam pusaran kasus penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) area pagar laut di Tangerang. Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara. Apalagi diketahui pagar laut sepanjang 30 km itu hingga kini masih viral dan jadi pembahasan hangat publik. Menurut Rocky, kasus pagar laut harus terungkap dari pertanyaan inti tentang kepentingan siapa yang ada di baliknya. Bambu itu akhirnya meruncing pada satu pertanyaan mendasar, kepentingan siapa sebetulnya yang mengakibatkan laut itu dipagari. Memang soal yang sifatnya politis di era Pak Jokowi itu yang jadi sasaran investigasi sekarang kan. Mau menterinya AHY atau siapapun, tetapi orang tetap ingin tahu perintah siapa yang memungkinkan hal yang melanggar hukum itu dilakukan oleh PIK 2. Kata Rocky di channel YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025. Dalam menyelidiki dalam pagar laut, Rocky menekankan pentingnya latar waktu penerbitan HGB dan SHM, yakni sebelum Jokowi lengser. Orang mau tahu kenapa di era Pak Jokowi pagar itu dibuat, kenapa sebelum Pak Jokowi lengser HGB itu diterbitkan. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sasaran penelitian kan. Mestinya mudah sekali itu mereka yang aparat kejaksaan, polisi, KPK, itu kan bisa mulai memberi semacam keterangan awal, entah itu sifatnya penelitian, penyelidikan, tapi rakyat ingin ada kejelasan yang bertanggung jawab siapa yang diuntungkan siapa yang dirugikan siapa, ujar Rocky. Rocky menganalisis adanya kaitan antara pagar laut dengan penunjukan AHY menjadi menteri oleh Presiden Jokowi pada 2023, akhir masa jabatannya. Publik menduga, kata Rocky, Jokowi membuat jebakan Batman terhadap AHY yang juga menjerat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan ayah AHY. Publik bahkan mungkin menduga jangan-jangan ini adalah jebakan Batman dari Mulyono terhadap SBY itu karena Menteri AHY ditaruh di situ dan diduga paham atau mengetahui walaupun tidak punya kemampuan eksekusi, misalnya, kata Rocky. Diketahui, AHY sempat menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), jelang akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, AHY menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.